Salsa. Saya Mahardika. Saya Marcelina. Dan saya Inar akan mengupas kisah dan kasus ketidakadilan di Indonesia secara pedas dan panas. Nenek Asiani, seorang penyandang berusia sejarah 63 tahun, dilaporkan oleh pihak perhutani Situbondo dikarenakan telah mencuri kayu yang diduga milik pihak perhutani karena memiliki bentuk yang identik dengan kayu. Apakah hukum masih tega untuk membunuh perbuatan budaya ini? Berikut keputusan sidang. Dikawal sekaligus juga dipantau oleh sejumlah aparat kepolisian untuk memasuki ke ruang utama persidangan. Nenek Asiani tadi tiba didampingi dengan kuasa hukumnya yakni Supriyono dan juga dua kuasa hukum lainnya untuk menjalani sidang putusan untuk vonis dari Nenek Asiani atas kasus kepemilikan 7 batang kayu di Situbondo, Jawa Timur ini. Belum ada kepastian, maksud kami adalah untuk waktunya, waktu tepatnya vonis nanti akan dibacakan. Namun menurut informasi yang kami dengar, vonis nanti akan dibacakan setelah fakta-fakta persidangan disampaikan. Ada beberapa hal yang membuat Nenek Asiani akhirnya harus menjalani proses hukum ini selama 5 bulan terakhir. Di antaranya adalah atas kasus kepemilikan 7 batang kayu yang sudah terungkap sejak bulan Desember lalu. Dan Nenek Asiani dituntut atas kepemilikan 7 batang kayu bersama dengan 4 orang lainnya. Di antaranya adalah Sucipto atau sang perajin kayu, lalu juga Ruslan, menantu dari Nenek Asiani, Abdul Somad atau supir dari yang membawa 7 batang kayu tersebut menuju ke rumah Sucipto atau ke rumah perajin kayu, dan juga Nenek Asiani sendiri. Awal mula dari kasus ini terjadi adalah pada saat itu Nenek Asiani dituduh atas kepemilikan 7 batang kayu tersebut dikarenakan pada saat itu perhutani sempat kehilangan 7 batang kayu dan menilai bahwa Nenek Asiani lah yang mengambilnya, sehingga kasus ini kemudian masuk ke ranah kepolisian dan dilanjutkan ke ranah hukum yang kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti hasil vonis yang akan diberikan oleh hakim hari ini. Pelecehan seksual di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, kasus pelecehan seksual kali ini bahkan dilakukan di pondok pesantren yang merupakan lingkungan keagamaan. Muhammad Suci Al-Salsani atau biasa dipanggil Beci kini tengah menjadi perbincangan atas kasus pelecehan yang dilakukannya kepada para santriwati di pondok pesantren milik ayahnya sendiri. Maklum mungkin hingga ia rela sembunyi untuk mempersulit petugas dalam penangkapannya. Lalu bagaimana keputusan aparat dalam menentukan hukumannya? Berikut liputannya. Siapa yang tidak tahu dengan kasus Verdi Sambo? Kasus di mana seorang Kadif Propam Polri menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Joshua Huta Barat. Sebagai seorang ibu, Rosi Simanjuntak tentu tidak terima dengan kasus kematian putra kesayangannya itu. Tangisannya pecah ketika mengikuti sidang kematian putranya. Lantas, akankah Verdi Sambo dan antek-anteknya menerima hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada Joshua? Berikut berita terbarunya.
bulannya, atau bahkan Ferdi Sambo, si mantan Kadif Propam dengan kasus pembunuhan berencana. Lantas, apakah kasus tersebut dirasa sudah adil bagi masyarakat? Apakah penetapan hukumnya sudah adil bagi korban dan juga pelaku? Pendapat saya serahkan kepada pribadi masing-masing. Kita hanya bisa berharap semoga penegakan hukum di negara ini dapat dijalankan dengan baik dan juga bijaksana. Sebagai masyarakat, kita hanya perlu menyuarakan keadilan di negeri ini. Saya Ina Rahmadani Santosa, sampai jumpa.